Responsiveness atau kecepatan kita untuk menanggapi ya sesuatu apapun itu. Responsiveness itu menjadi bukti kita bahwa kita punya kepekaan yang cukup terhadap berbagai hal. Utamanya bagi seorang pemimpin bisnis itu adalah sinyal-sinyal perubahan. Nggak gampang memang untuk menangkap sinyal perubahan ini karena seringkali dia sangat sublim, sangat halus gitu ya. Ditransmisikan oleh berbagai macam kegiatan-kegiatan sosial atau perubahan-perubahan teknologi yang terjadi. Nah, seorang pemimpin itu harus punya radar bisnis yang cukup peka untuk menangkap sinyal-sinyal yang dikirimkan oleh berbagai macam gerak perubahan atau dinamika sosial ini. Dinamika sosial pertama, kalau kita mengacu kepada pemikirannya Alvin Toffler, itu adalah perubahan-perubahan teknologi, teknik, cara orang untuk berbuat sesuatu, itu kan teknik ya. Nah, kalau teknologi itu ada penemuan-penemuan, inovasi, itu biasanya akan membawa perubahan bagaimana orang menyelesaikan satu masalah. Jadi, sekarang ini banyak orang pakai teknologi informasi, gadget ya. Kita bisa melihat oleh karena teknologi ini, cara orang berinteraksi satu sama lain, jadi situasi sosial, interaksi sosial itu mengalami perubahan. Teknologi mendrive perubahan sosial. Nah, tentunya perubahan sosial ini oleh karena dilakukan sehari-hari, itu akhirnya membawa perubahan budaya. Ya. Perubahan budaya itu adalah perubahan cara pikir, paradigma. Udah levelnya itu lebih halus lagi dan lebih besar lagi sebetulnya. Cara berpikirnya, kalau dulu kita mengirim pesan pada seseorang, surat, kita berharap balasannya mungkin dalam 2-3 minggu. Nggak masalah itu, cukup cepat itu, apalagi pos kilat, seminggu dapat. Kalau sekarang kita mengirimkan pesan WhatsApp, BBM, email, kita expect dalam 5 detik udah direspon. Kalau nggak direspon, kamu nggak responsif katanya. Kamu nggak peka. Padahal kan ada banyak hal yang mungkin dilakukan oleh orang ini sebelum dia bisa melihat gadgetnya dan segala macam. Nah, ini kan akhirnya membawa perubahan cara memandang dimensi waktunya, cara memandang interaksi dengan orang satu sama lain. Ekspektasinya pun berubah. Nah, kalau udah ekspektasi berubah ini kan artinya semua strategi kita dalam menghadapi hidup ini juga harus kita rubah gitu. Harus kita sesuaikan kita. Nah, ini akhirnya membawa perubahan-perubahan sosial yang seringkali ada benturan-benturan di situ dalam proses perubahan. Ada yang masih belum siap, ada yang akhirnya kemarin baru terjadi kan kesal di satu tempat, dia curhat di media sosialnya, kemudian ternyata reaksi yang dia terima itu luar biasa negatifnya gitu. Jadi hal seperti begitulah akhirnya timbul etika dalam berkomunikasi di media sosial dan sebagainya. Perdagangan pun masuk di dalam platform ini. Jadi bagaimana orang melakukan transaksi betul-betul antara barang dan jasa ini di media seperti begini. Kesiapan-kesiapan seperti inilah kita juga harus waspada dan kita cermatin gitu ya. Jangan sampai kita mengalami apa yang disebut dengan culture shock ya, gegar budaya. Kita nggak siap gitu. Nah, oleh karena itu kepekaan tadi saya katakan harus peka sehingga dari jauh-jauh hari kita udah bisa melihat konsekuensinya seperti apa kalau kayak begini. Bagaimana kita bisa mengantisipasi. Nah, antisipasi menjadi salah satu traits dari seorang leader juga, seorang pemimpin. Antisipasi itu kan artinya kita sudah siap sebelum terjadi. To anticipate. Ilustrasi yang sederhananya gampang, seperti kita melihat seorang kiper lah, penjaga gawang gitu ya. Kalau dalam kesebelasan yang top itu kayak Manchester United atau Inter Milan, AC Milan gitu ya, Barcelona, itu kiper-kiper kelas dunia itu kan selalu yang saya katakan dengan sikap antisipasi terus. Kalau skuadnya atau pasukannya sedang menyerang, kita kan tidak melihat bahwa seorang kiper kelas dunia itu santai-santai gitu kan. Tetapi matanya itu akan selalu melihat kemana arah bola, dan kemungkinan di mana bola itu akan dikirim berikutnya. Jadi dia mengantisipasi itu. Dan dia menempatkan dirinya itu tidak di satu titik. Dia akan membaca, dia akan pindah ke kiri, pindah ke kanan, maju, mundur, walaupun kesebelasannya masih di lapangan sebelah. Nah, itu yang saya katakan dengan sikap antisipasi. Jadi dalam posisi itu pun dia sudah berubah. Nah, kita bisa nggak organisasi ini belum kejadian sudah melakukan perubahan. Jadi perubahan-perubahan yang sifatnya antisipatif ini jauh lebih berat ketimbang perubahan-perubahan yang kita lakukan yang sifatnya sudah kuratif, sudah terpaksa berubah karena sudah keteteran, sudah mengalami negatif cash flow dan sebagainya. Nah, kalau kita bisa melakukan perubahan-perubahan yang antisipatif,
itu akan jauh lebih bernilai. Dan bernilainya itu ada karena tata nilai seorang leader, responsiveness seorang leader, daya antisipasinya, dan keberaniannya.